Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Terima kasih kepada guru-guru saya yang sudah hadir di meeting pagi ini. Mudah-mudahan menjadi keberkahan buat kita semua. Kemarin Mas Bambang mengusulkan untuk adanya berbagai kajian dan saya diminta untuk kebetulan mengisi yang pertama. Kebetulan temanya ringan gitu, temanya tentang apa yang saya senengin kan. Kalau ngebahas fikih, ngebahas tafsir itu berat gitu, tapi kalau ngebahas saham itu kan santai lah. Kita ngebahas sesuatu yang sifatnya duniawi tapi diniatkan buat akhirat gitu, jadi lebih santai ngebahasnya. Kalau ngebahas di Quran itu berat-berat, ada Mas Abud, ada Ustadz Supri yang mungkin lebih otoritatif di bidang tersebut ya. Nah, kita mulai dari apa yang akan kita bahas pagi ini tentang saham syariah tentunya. Nah, ini lewat, kita mulai dari sini aja. Jadi setiap kali saya bercerita tentang investasi, maka ayat ini yang sering saya bahas gitu ya, karena ayat ini menjadi landasan awal bagaimana kita harus mempersiapkan generasi kita, menyiapkan keluarga kita, terutama keturunan kita, supaya mereka tidak lemah secara finansial, lemah secara pendidikan, ya paling utama lemah secara akidah gitu. Kenapa kita mulai dari sesuatu yang sifatnya katakanlah duniawi atau sifatnya sesuatu yang tidak abadi, misalnya ekonomi dan finansial? Karena kita juga mengenal sebuah hadis, kadal fakru ayyakuna kufran. Terkadang kefakiran itu bisa menyebabkan kekufuran ya, kufur nikmat, kufur i'tiqad dan yang lainnya. Nah, di ayat ini dijelaskan bahwa waliyahsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim. Seorang itu hendaklah takut kepada Allah yang seandainya meninggalkan keturunan yang lemah dan mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Khafu, kalau kita secara bahasa, khauf itu biasanya takut kepada sesuatu yang belum terjadi gitu ya, takut kepada sesuatu yang belum terjadi. Dan kita, kalau bedanya dengan huzan itu sedih dengan apa yang ditinggalkan. Kalau khauf itu takut, khawatir kepada apa yang belum terjadi gitu. Nah, kita oleh Allah dianjurkan untuk merasa takut dan khawatir meninggalkan keturunan yang lemah. Nah, kemudian kita solusinya adalah falyattaqullah, bertakwa kepada Allah, waliyaqulu qaulan sadida, dan mengatakan sesuatu yang benar ya. Di sini ada dua konteks. Pertama, bertakwa itu secara privat, secara pribadi kepada Allah mahdoh gitu, dan waliyaqulu qaulan sadida, mengucapkan perkataan itu berarti sifatnya horizontal atau sosial. Jadi tetap tidak bisa dipisahkan. Ada kaitannya juga dengan surah Ali Imran ayat 112. Yang kedua, landasan dari berinvestasi itu, ayo ajengan hilal nuhun udah hadir ya. Kita ini kisah Nabi Yusuf alaihissalam, dan ini sekarang cocok ya dipraktekkan di zaman paceklik atau di zaman krisis seperti sekarang. Jadi Nabi Yusuf ini kan terkenal dengan ahli takwilnya ya. Ketika dulu raja itu bermimpi melihat 7 sapi gemuk dimakan 7 sapi kurus, kemudian juga bermimpi ada 7 tangkai yang hijau dan ada 7 tangkai yang kering. Para penafsir mimpi kesayangan raja itu nggak bisa jawab apa takwilnya. Akhirnya ada seorang pemberi minuman ya yang lolos dari penjara, temannya Nabi Yusuf itu ingat gitu bahwa di teman saya ada yang ahli menakwil mimpi, yaitu Nabi Yusuf. Nah, akhirnya Nabi Yusuf memberikan takwil supaya kamu bertanam 7 tahun sebagaimana biasa, apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan, kecuali sedikit untuk kamu makan. Jadi Nabi Yusuf itu filosofinya lumbung ya. Jadi kalau kita lagi subur, lagi banyak uang, lagi rezekinya melimpah, jangan boros gitu, tapi kita simpan, kita saving sebagian, investasikan sebagian di hal lain gitu. Dan itu supaya bisa terus tumbuh dan juga
Ketika masa paceklik seperti sekarang, nah kita masih bisa bertahan. Kenapa? Karena kita punya cadangan ya. Saya kira ini basicnya financial planning ya. Kalau misalnya sekarang jadi ilmu yang modern, Nabi Yusuf itu perencana keuangan pertama gitu, yang bahkan levelnya sudah level negara dan dunia. Maka di kisah yang kita bahas atau kita sering dengar, kenapa saudara Nabi Yusuf yang 11 itu akhirnya meminta bantuan ke Mesir gitu? Karena di selain Mesir itu paceklik gitu. Tapi Mesir sendiri justru subur. Nah itu karena ada istilahnya ijtihad Nabi Yusuf dalam masalah pertanian dan masalah ekonomi. Jadi negara-negara di sekeliling Mesir itu kelaparan, kekurangan, krisis, tapi negara Mesir justru subur. Nah rahasianya ada di implementasi dari mimpi Nabi Yusuf. Dan ini kalau kita terapkan pada ketahanan ekonomi keluarga juga seperti ini bentuknya gitu. Jadi kadang kan orang kebanyakan ya itu merasa kalau sedang banyak uang ya foya-foya lah gitu ya, atau misalnya segala dibeli gitu dan yang lainnya. Tapi ketika krisis mereka nggak punya cadangan, mereka nggak punya sesuatu yang bisa dibelanjakan gitu, atau mungkin sedikit. Kemarin saya lihat juga WA dari Mas Septi ya, atau Mas Sakti kemarin kan. Kondisi seperti itu sekarang mulai terjadi ya, termasuk di tetangga-tetangga kita juga. Mungkin kita nggak tahu, tapi ada sebagian yang memang bahkan untuk makan pun udah mulai susah gitu. Dan ke saya secara pribadi di rumah, sekarang kan musim panen padi ya. Maka yang saya lakukan sekarang adalah sebagian rezeki kita itu kita belikan ke padi gitu, dan kita simpan. Kita punya lumbung yang dititipkan di tetangga-tetangga yang memang punya lumbung gitu. Kenapa? Karena tadi persiapan masa krisis, kalau jangan sampai nggak bisa makan lah gitu ya. Saya pernah mengalami misalnya kondisi kita punya uang tapi nggak bisa makan banyak. Kenapa? Karena berasnya pun nggak ada gitu. Jadi ya dari sisi pangan pun kita harus sudah mulai ada protokol krisisnya seperti itu. Ini kisahnya yang menjadi landasan untuk kenapa kita harus punya pikiran untuk berinvestasi. Jadi berinvestasi itu ada landasannya, ada anjurannya. Ya kalau kita kan di Quran itu bukan hanya masalah ahkam ya, bukan hanya masalah misalnya hukum-hukum fikhiyah, tapi juga ada qasas akhbar, kisah-kisah dan berita-berita yang bisa kita jadikan ibrah. Dan kisah Nabi Yusuf itu ditegaskan di Al-Quran kan, nahnu ahsanal qasas gitu, kisah terbaik gitu, kisah terbaik. Kemudian di akhirnya juga disebutkan bahwa di Nabi Yusuf, di kisah Yusuf itu ada ibrah buat orang-orang yang beriman gitu. Jadi Nabi Yusuf itu sebuah romansa lengkap dari mulai masa kecil sampai masa ini gitu ya. Mohon maaf videonya kita matikan dulu, nanti setelah selesai kita mulai ngobrol lagi ya. Jadi karena ini lagi direkam ceritanya. Direkam. Nah, jadi kalau nanti sudah selesai nanti saya share ya videonya. Kemudian ini fakta di kita 2016 dan dikuatkan dengan 2017 masih belum berubah petanya, bahwa kebanyakan masyarakat kita masih masyarakat saving society, menabung bukan investing ya. Meskipun 97%-nya punya tujuan keuangan gitu ya. Kemudian kebanyakan sih masih menabung ya, belum berinvestasi gitu. Ini kita lihat juga masih ke tabungan, dan tidak ada di situ yang berminat ke pasar modal ya. Tabungan, asuransi, pinjaman, gade, deposito, giro, itu aja, seputar itu aja. Jadi memang kondisi literasi masyarakat kita, jangankan yang syariah ya, yang umum aja, yang konvensional dan syariah digabungkan itu belum sampai 1%-nya untuk pasar modal gitu. Tapi kalau untuk tabungan mungkin udah agak banyak ya. Nah ini buktinya Indonesia masih 8% ya literasi keuangan syariahnya, sementara yang konven juga baru 30% gitu. Jadi memang jauh dari negara tetangga lah gitu literasi keuangan syariahnya. Makanya sekarang yang menjadi kekuatan keuangan syariah di dunia ya bukan di negara kita yang notabene misalnya penduduk muslimnya terbesar. Itu sebenarnya sungguh ironis sebenarnya, dan itu yang menjadi landasan saya juga membuat sebuah komunitas di situ gitu. Kita itu punya bonus demografi muslim terbesar, tapi kok kenapa
ekonominya masih dikuasai oleh orang lain ya. Karena kita tidak perlu menyalahkan faktor eksternal, itu yang sering saya tekankan ke teman-teman ya. Tapi kita juga introspeksi aja apa sih kekurangan kita, dan itu kan dibuktikan dengan data gitu. Dibuktikan dengan data bahwa di kita memang untuk keuangan syariah aja literasinya masih rendah, dan kita masih sibuk dengan, mohon maaf, dengan perkelahian atau perdebatan di seputar boleh tidak, haram halal gitu, sampai ada berapa kubu, beberapa mazhab dalam masalah ekonomi, dan kita masih sibuk di situ gitu. Sementara yang menjadi solusinya kita tidak fokus gitu. Ini inklusinya, dan ini yang unik di Indonesia itu pengetahuannya cuma 8% tapi layanannya sudah 11%, khusus yang syariah ya. Jadi artinya layanannya sudah lebih banyak ketimbang pengetahuannya atau orang yang mengetahuinya gitu. Nah ini kan berarti ada gap di situ antara sosialisasi, antara sesuatu yang layanannya sudah gencar tapi yang mau memakai layanannya itu yang rendah gitu, yang rendah. Jadi dari sisi fakta laporan keuangan. Kemudian, nah mengapa harus berinvestasi gitu. Ini Januari yang lalu banyak heboh kasus oleh para artis ya. Kemudian juga ada tokoh agama, tokoh masyarakat. Nah, dulu di Mimho juga saya pernah mengingatkan ada yang nawarin semacam money game ya, money game. Saya karena udah lama di bidang investasi, jadi saya tahu karakter misalnya yang nawarinnya itu bodong gitu. Tetangga saya juga banyak yang tertipu dengan itu. Nah, minimal kita udah mengingatkan. Nah, kalau mereka udah hilang mobilnya, hilang rumahnya ya mereka nggak bisa nyalahin kita gitu kan. Dari awal kita udah nyebutin itu nggak boleh. Bahkan di kalangan guru pun banyak yang tertipu. Ironisnya juga ada guru-guru yang misalnya pengetahuan ekonominya lebih dibanding saya misalnya, tapi ketika dia terjebak di investasi bodong ya jadi gimana ya gitu. Jadi mereka juga tidak bisa mengenali karakteristiknya. Padahal gampang sih, karakteristik bodong itu kan menjanjikan return di atas deposito, bahkan bisa per bulan lebih dari 10%. Yang kedua biasanya menggunakan toga ya, tokoh dan agamawan itu udah pasti dari dulu seperti itu. Modusnya sama, yang beda itu cuma baju dan bajunya aja. Orangnya juga kadang sama, ganti-ganti aja. Itu sebagai contoh. Jadi kenapa kita harus berinvestasi yang benar? Karena kita dikelilingi oleh investasi bodong. Yang terbaru misalnya yang mengatasnamakan syariah itu kan ada yang emas syariah, kemudian juga ada travel umroh, kemudian juga ada kampung kurma, itu yang terbaru. Jadi meskipun labelnya syariah, tapi ketika misalnya polanya money game ya itu sama aja bodong gitu. Kenapa? Simpelnya gini, money game itu kan ketika misalnya ada pendaftar 10.000 di tahun 2017, kemudian di 2018 pendaftarnya cuma 5.000, itu pasti kena, itu pasti kolaps gitu. Jadi yang bodong itu meskipun nggak dipakai uangnya pasti kolaps ketika jumlah member di bawahnya lebih sedikit daripada jumlah member di atas gitu. Nah apalagi kalau dipakai uangnya, first travel itu dipakai uangnya, dipakai beli restoran di Buckingham, dekat Buckingham Palace, dipakai fashion show di New York dan yang lainnya, beli mobil mewah, beli rumah mewah, itu pasti jebol gitu ya. Makanya kena triliunan. Dulu Langit Biru juga sama, Pandawa juga sama. Jadi modusnya mirip-mirip lah, modusnya sama gitu, cuman bedanya orangnya, kemudian bedanya juga namanya. Jadi ini mungkin akang-akang semuanya udah mengenal tipikal seperti itu, terutama yang tinggal di Depok, mungkin Koperasi Pandawa itu kan. Nah saya pernah ngobrol sama orang OJK, kenapa sih saya tanya ya, kenapa Jawa Barat itu sering ada masalah modal syariah gitu. Mereka bilang karena mereka menurut pemetaan mereka Jawa Barat itu adalah daerah dengan investasi bodong tertinggi gitu ya, terutama daerah Depok, Cirebon, dan Cianjur, itu yang daerah saya. Makanya daerah saya kaget gitu, kenapa sih berapa tahun terakhir banyak roadshow pasar modal, roadshow asuransi, roadshow reksadana ke daerah saya, padahal dulu itu sepi gitu. Ternyata tadi banyak yang terjebak di investasi bodong. Ini sejarah pasar modal kita, syariah kita udah lama, sejak tahun 97. Tahun 97 udah ada reksadana, kemudian ada JI, ada fatwa nomor 20, fatwa nomor 40, fatwa nomor 80. Itu yang, dan mulai ramainya itu ketika 2011 karena dimunculkan indeks saham syariah Indonesia dilandasi oleh fatwa nomor 80 tahun 2011 ya. Jadi itu semakin ramai dan mulai gencar sosialisasinya sampai saat ini ya. Nah, sekarang masuk ke materi pokok sekarang, saham syariah. Jadi yang akan kita bahas adalah pengertiannya, tipenya, kriterianya, daftar efeknya, dan cara bertransaksinya.
Saya ambil materinya langsung dari OJK biar tanggung jawab otoritas keilmuannya nanti ada di OJK sama DSN MUI gitu. Saham syariah, simpelnya saham syariah itu bagaimana kita bisa memiliki sebuah perusahaan yang perusahaan tersebut dikategorikan syariah, itu intinya seperti itu. Tapi kalau kita bicara definisi silahkan dibaca di sini. Saham itu bukti pemilikan, kemudian pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan, makanya kita bisa dapat dividen. Kegiatan usaha tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Di Indonesia ada dua tipe saham syariah, yang pertama aktif, yang kedua pasif. Maksudnya gimana? Yang aktif itu adalah perusahaan yang sudah menyatakan dirinya sebagai perusahaan syariah. Contohnya misalnya yang di Indonesia itu cuma sekarang yang sudah terdaftar di Bursa Efek baru 4 ya yang menyatakan dirinya sebagai syariah. Pertama Bank BRI Syariah BRIS, yang kedua PNBS Panin Dubai Bank Syariah, yang ketiga Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah BTPS kodenya, yang keempat perusahaan asuransi namanya Jiwa saya lupa namanya, Multi Arta apa gitu ya, GEMAS kodenya. Mereka tuh udah menyatakan diri secara efektif bahwa mereka adalah syariah, dan ini ditelaah sesuai POJK nomor 17 tahun 2015. Nah, ada lagi yang pasif. Nah, yang pasif ini adalah mereka tidak mengklaim dirinya sebagai perusahaan syariah, tapi ditelaah oleh pihak penilai sebagai emiten atau saham syariah. Siapa penilainya? OJK dan DSN MUI. Dan itu dievaluasi setiap 6 bulan sekali. Yang menjadi dasar penelaahannya adalah POJK nomor 35 tahun 2017. Nah, dari 2 screening ini nanti masuk sebagai daftar efek syariah. Kemudian kriterianya bagaimana? Nah, ini yang pertama, secara core bisnisnya tidak melakukan transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Misalnya yang maksudnya di bawah di atas ya, melakukan kegiatan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Misalnya perjudian pasti ditolak, minuman keras, bank ribawi, kemudian misalnya apalagi minuman keras, bank ribawi, daging yang tidak halal gitu dan yang lainnya lah. Jadi yang screening pertama di situ dulu. Jadi kalau bisnisnya udah jelas haram itu nggak masuk. Nah, sekarang bisnisnya halal ya, core bisnisnya halal, misalnya hotel itu halal ya, hotel itu halal. Kemudian secara dasarnya halal. Nah, kemudian kita seleksi lagi, screening kedua adalah utang berbasis bunganya tidak lebih dari 45% aset. Ini sebuah revisi, dulu bicaranya ekuitas, sekarang ke total aset ya, 45%. Nah, ini juga debatable, banyak orang yang nggak sepakat di sini, terutama ustadz-ustadz yang katakanlah dari teman-teman kita yang dari salafi gitu, mereka nggak sepakat karena yang namanya riba 1% pun haram gitu ya. Padahal kalau ada kaidah lain kan tidak seperti itu, misalnya idah talatul halal wal haram golibatil haram ya, jika bercampur halal dan haram maka yang menang itu haram. Itu kan makanan dan minuman, karena memang nggak bisa dipisahkan gitu. Kalau minuman ada 1 gelas kemudian ketetesi misalnya alkohol ya pasti haram gitu. Kenapa? Karena makanan, minuman nggak bisa dipisahkan gitu, susah dipisahkan ya. Tapi ketika uang itu kan bisa dipisahkan gitu. Misalnya yang non halal itu kita bisa dipisahkan, kemudian bisa dibersihkan untuk dana sosial. Ada mekanisme cleansing gitu. Kemudian yang ketiga, setelah utangnya udah selesai, udah memenuhi syarat tidak lebih dari 45% aset, maka yang ketiga seleksinya adalah total pendapatan non halal dibanding pendapatan dibanding totalnya tidak lebih dari 10%. Ini juga debatable, tapi ya tadi kembali ke kaidah tadi. Di kita ini kalau kita terlalu ketat dengan kriteria, maka tidak akan ada satupun saham syariah gitu. Kenapa? Karena pasti semuanya terlibat dengan ribawi, terlibat dengan hal-hal yang sifatnya belum halal sepenuhnya gitu. Jadi mungkin di sini kaidahnya malayudraku kulluh la yudraku kulluh lah. Sesuatu yang tidak dikejar semuanya jangan ditinggalkan semuanya gitu. Kalau ada orang yang cuman bisa nutup aurat hanya untuk mohon maaf alat kelaminnya, kemudian dia meninggalkan sholat karena merasa tidak menutup aurat, kan salah juga gitu. Dia sholatnya seimkannya saja, kan seperti itu. Kondisi sekarang seperti itu di kita, belum bisa semuanya diketatkan gitu, termasuk aturan kriteria ini. Tapi di Turki, di Malaysia sudah diperketat menjadi 33%. Kemudian alasannya bertanya, emang kenapa kok di negara lain bisa, di kita enggak? Kalau kita kaji secara akademis, Turki dan Malaysia itu jumlah sahamnya sudah lebih banyak dibanding kita. Kalau jumlah saham kita udah lebih dari 1.000, 2.000 misalnya, itu bisa aja kita turunkan kriterianya, diturunkan porsi dari utang ribawi dan pendapatan non halalnya. Jadi semuanya semata-mata ijtihad fiqhiyah gitu. Dan bagi saya ijtihad fiqhiyah itu tidak hitam dan putih itu, selalu ada gradasi di situ, dan
Saya bukan orang yang saklek gitu, haram halal itu saklek enggak, semua juga fleksibel, sesuai dengan lokal partikular ya, zaman, waktu dan tempatnya juga bisa menyesuaikan gitu. Itu kaidah wasatiyah dari agama kita. Kalau menurut saya seperti itu, di surah Al-Baqarah ayat 143 kan kita diminta untuk wasatan ya, di tengah-tengah, dengan menggunakan metodologi istinbat yang memang benar-benar diakui gitu. Seperti itu ya. Nah, ini lebih fikih. Saya kurang pas kalau ngebahas fikih ya. Ini cuman cerita aja. Jadi ini kriterianya yang tidak boleh bertentangan apa saja, silakan dibaca nanti di slide-nya. Jadi saya ingin nanti ditanya jawab saja ya. Kemudian daftar efek syariah. Daftar efek syariah itu kumpulan efek syariah yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan atau diterbitkan oleh pihak penerbit daftar efek syariah. Nah, penerbit DES ini adalah OJK atas pertimbangan dengan Dewan Syariah Nasional. Dan ini daftar ini digunakan untuk pengelola misalnya bursa, kemudian reksadana, asuransi, dana pensiun, investor. Jadi gini teman-teman, akang-akang misalnya suka asuransi atau suka reksadana, itu kan pada akhirnya mereka akan diinvestasikan juga di saham atau di emiten. Nah, ketika emitennya itu ingin hanya yang syariah, berarti harus ada daftarnya. Daftar efek syariah inilah dibuat setiap 6 bulan sekali oleh OJK pada bulan Mei dan bulan November. Efektifnya 1 Juni dan 1 Desember. Itu yang periodiknya. Kemudian ada yang insidentil. Kalau insidentil ini misalnya kemarin tanggal 31 Maret ada satu emiten baru di Bursa Efek dan itu dinyatakan syariah. Jadi penerbitnya adalah OJK ya. Seperti itu. Cara menjadi investor saham syariah sangat mudah. Pertama, datang ke perusahaan efek, kemudian buka rekening efek, kemudian transaksi sendiri oleh SOTS atau transaksi oleh broker. Ini bisa disingkat nanti kalau misalnya teman-teman sudah berminat, akan berminat nanti ngobrol aja sama saya, nanti saya bantu bukakan. Karena ketika syariah saham mulai dikenal, alhamdulillah banyak sekuritas yang menawarkan fasilitas buka akun dengan gratis, kemudian depositnya bahkan bisa 0 rupiah. Kan kalau saya pribadi itu kadang bisa minimal 100.000 atau bahkan ada yang minimal 10 juta. Nah, karena kita berbasis komunitas, jadi kita bisa daftar tanpa biaya, 0 rupiah lah, semua kita bantu pembukaan rekeningnya. Kemudian minimal pembelian sekarang 1 lot 100 lembar. Kalau dulu sampai tahun 2012 itu 1 lotnya 500 lembar. Ini simpelnya, siapkan dokumen, biasanya buku tabungan, KTP, NPWP, kalau nggak ada nggak masalah, NPWP. Kemudian isi formulir, yang ketiga setorkan dana awal, yang keempat baru siap berinvestasi. Sejak tahun 2011 kita punya SOTS. SOTS itu Syariah Online Trading System. Ini hanya satu-satunya dan pertama di dunia, ada di Indonesia. SOTS ini membuat kita tidak bisa bertransaksi saham yang syariah, itu satu. Yang kedua, kita tidak bisa melakukan transaksi non syariah. Jadi syariah dalam saham itu ada 2 hal. Pertama dari sisi objek yang dibeli, yang kedua dari sisi mekanisme transaksi yang dilakukan. Jadi boleh jadi sahamnya adalah Telkom. Telkom kan syariah, tapi ketika dia menggunakan hutang margin dari sekuritas. Karena gini teman-teman, kalau misalnya kita punya akun di saham, kita ditawari 3 kali lipat dari nominal yang kita simpan. Kita nyetor 1 juta, kita bisa belanja sampai 3 juta. Nah, yang 2 jutanya itu, 3 jutanya itu pinjaman dari sekuritas dan berbunga. Nah, makanya margin trading itu haram gitu. Kenapa? Karena ada bunga ribawi yang dibebankan kepada kita. Kemudian yang lainnya ada harus berbasis cash basis. Jadi modal 1 juta cuma belanja 1 juta. Kemudian dilarang short selling. Short selling itu bukan artinya short term ya, bukan short trading. Short trading itu kan beli pagi jual sore, itu boleh sebenarnya. Tapi short selling itu kita nggak punya barang, kita pinjam barang ke sekuritas baru dijual lagi. Itu mungkin nggak dibahas sekarang lah, itu mungkin udah teknis ya. Nanti kita bisa ngobrol di tahap lanjut gitu. Kemudian portofolio saham syariah dipisahkan dari yang reguler. Kenapa? Karena selalu kalau kita daftar sebagai akun investor saham syariah, itu selalu ada akun regulernya. Kenapa? Akun reguler ini biasanya digunakan untuk menyimpan saham yang sudah tidak syariah lagi atau dalam periode tertentu dinyatakan tidak syariah. Jadi kita tidak bisa bertransaksi saham yang tidak syariah. Contohnya kemarin saya beli saham Astra, saya lupa lotnya tuh kebanyakan. Itu ditolak sama sistem dan ada pemberitahuan, ada pop-up notification mengatakan dilarang bertransaksi saham ini karena Anda melakukan sesuatu yang ribawi. Nah, seperti itu, ada dakwahnya di situ. Itu hanya di Indonesia. Nah, ini yang terakhir ada 15, ini belum saya update ya, tapi nanti akang-akang bisa cek di Syariah Saham. Ini yang terbaru udah ada lagi 2 lagi yang masuk broker penyedia SOTS ya. Jadi
anggota bursa itu broker nama lainnya atau sekuritas. Mungkin akan lebih kenal yang populernya misalnya ada BNI, ada Mandiri, yaitu yang terkait dengan atau yang terafiliasi dengan pemerintah gitu ya. Nanti silakan boleh dipilih yang mana. Tapi kita dari Syariah Saham itu kerjasamanya dengan RHB. RHB Sekuritas ini kita bisa beli bukan hanya pasar Indonesia tapi juga pasar Malaysia ke depannya seperti itu. Karena nanti ada dual market antara pasar modal syariah Indonesia dengan pasar modal syariah Malaysia. Kebetulan Syariah Saham punya akses ke RHB seperti itu. Ini fatwanya. Yang pertama adalah transaksi efek saham di bursa itu menggunakan lelang ya, buy al musawamah, itu mekanisme tawar menawar secara berkelanjutan. Yang kedua, dianggap syariah ketika melakukan jual beli hanya saham syariah, dan kedua, tidak melakukan transaksi yang dilarang secara syariah. Yang ketiga, saham yang sudah dibeli boleh ditransaksikan kembali. Nah, ini mungkin kontroversial dan sangat debatable di kalangan teman-teman ya, karena banyak yang tidak sepakat dengan ini, bahwa saham syariah itu bisa dibeli kemudian bisa dijual kembali meskipun penyesuaiannya itu 2 hari setelah itu. Dulu 3 hari, sekarang diperpendek jadi 2 hari. Nah, prinsipnya adalah qabad hukmi. Qabad hukmi itu meskipun secara aininya belum kita dapatkan, tapi secara hukumnya itu sudah jadi milik kita dan itu boleh diperjualbelikan gitu. Boleh dibeli. Ini yang menjadi landasan short trading ya. Misalnya beli pagi, jual sore, itu boleh. Meskipun orang itu spekulatif ya. Spekulatif itu kan kalau nggak ada ilmunya gitu. Kalau misalnya ada ilmunya, misalnya kenapa saya beli dan saya jual dalam dalam hari yang sama? Ya karena sudah untung 20%. Misalnya kenapa saya harus bertahan sampai besok? Karena besok kan boleh jadi turun lagi. Namanya saham itu bisnis. Bisnis itu dagang. Dagang itu potensi jual dan potensi untung ruginya selalu ada gitu. Jadi selalu ingat bahwa saham itu bukan seperti deposito. Ini yang sering saya tekankan ke teman-teman yang mau gabung sebagai investor saham. Nah, saham itu bukan deposito. Deposito kan kita nyimpen, katakanlah 10 juta, dan setiap bulan dapat bagi hasilnya kalau yang syariah, atau bunganya kalau yang konven gitu. Tapi kalau saham itu bukan seperti itu, simpen 1 bulan kemudian hasilnya kita ambil, enggak gitu. Saham itu jual beli dulu barangnya, kalau mau untung ya dijual gitu. Atau disimpan nanti dapat dividen. Dividennya kan kecil, nggak sampai 2% rata-rata ya per tahun. Kemudian ini apa tadi, udah fatwa ya, nanti dibaca lengkapnya. Nah, keuntungannya apa? Yang pertama, bedanya dengan yang lain saya menyebut ini definisi versi syariah saham aja ya bikinnya. Dan teman-teman juga perlu saya perlu saya beritahukan bahwa syariah saham dengan saham syariah itu berbeda ya. Syariah saham itu kita komunitas gitu. Kalau saham syariah itu instrumennya gitu. Jadi saham syariah itu mirip dengan reksadana syariah, asuransi syariah. Kayak gini, reksadana dengan dana reksa itu kan berbeda. Reksadana itu instrumen investasi, dana reksa itu nama sebuah perusahaan sekuritas atau perusahaan aset manajemen. Jadi 2 hal yang berbeda. Nah, di saham syariah kita keuntungannya pertama amanah. Amanah itu apa? Karena kita hanya membeli saham yang diperbolehkan secara hukum syara gitu, secara hukum fikih ya. Dan boleh saja berbeda hukum fikihnya, tapi setidaknya yang diyakini benar aja lah gitu. Yang kedua, berkah itu apa? Karena kita kan bukan hanya mengejar profit semata, tapi kita juga mengejar keberkahan dari apa yang kita untung itu gitu. Makanya nanti ada mekanisme kalau sebuah saham misalnya dalam satu periode tertentu keluar dari daftar efek syariah, bagaimana? Itu kan harus dijual. Harus dijual maksimal 10 hari setelah dinyatakan keluar dari daftar efek syariah. Itu kan ijtihadiyah semuanya. Jadi semua orang boleh berdebat di situ, tapi ya kita ngambil mana yang lebih nyaman buat kita gitu. Simpel itulah kalau saya. Kemudian capital gain itu selisih. Kita misalnya beli saham TLKM, Telkom di harga 2.000, kemudian jual di harga 2.200 gitu. Kemarin kan saya pernah buat ebook ya, namanya Membahana, membahas, mungkin akang-akang sudah baca sebagian. Itu kan saya membuat simulasi bahwa ketika jatuh itu adalah jatah gitu. Filosofinya gitu juga sih. Jatuh itu adalah jatah. Artinya ketika saham itu banyak yang berjatuhan, itu jatah kita untuk ngambil untung lebih banyak. Ketika orang takut kemarin pada jual, pada panic selling sampai berhari-hari itu minus setiap hari 7%, saya kan cicil tuh, Pegas saya cicil, Astra saya cicil, kemudian yang lain saya cicil semua. Ketika naik, sekarang saya sebagian udah dijual, kan untungnya udah 30% lebih dalam waktu nggak sampai seminggu misalnya. Nggak sampai seminggu, modal saya udah tumbuh, aset saya sudah tumbuh gitu. Kenapa ya? Tadi ada capital gain. Saya beli Astra di 3.200, ditambah lagi di 3.500, average-nya di 3.400, saya jual di 4.000 lebih, kan lumayan tuh dalam waktu 3 hari. Saya beli misalnya Kalbe Pharma di harga 900-an, saya jual di 1.200. Kan dalam berapa? 300 poin dalam 2-3 hari itu berarti setara 30%. Ya, saya tidak
berusaha tidak serakah ya, saya jual aja sebagian, kan seperti itu. Itu capital gain. Yang kedua dividend yield. Dividend yield itu dividennya. Kemarin yang terbaru ada Wijaya Karya Beton ya, Weton. Weton ini anaknya Wijaya Karya atau Wika. Nah, Wijaya Karya Beton membagikan dividen per tanggal 3 April kemarin itu 15,36 rupiah satu sahamnya. Jadi setiap orang yang punya saham Weton satu lembarnya itu mendapat 15,36. Ketika pasar Jumat itu ditutup di harga 240-an, berarti itu rata-ratanya yieldnya itu sekitar 6%-an, itu di atas deposito. Jadi dividen yield Weton itu lumayan. Nah, di hari Senin ada WG, Wijaya Karya Gedung. Anaknya Wijaya Karya juga, itu sekitar berapa saya lupa, 11 atau 12 rupiah per lembar. Jadi kalau teman-teman beli hari Senin di WG, ya kodenya WEG, itu dapat dividennya. Dan itu setara, karena harganya sekitar 160-an, berarti sekitar 7%-an dapat per tahun gitu. Dalam setahunnya seperti itu. Nanti kita bahas detailnya. Ini per Januari ya, saya belum update juga. Kalau sekarang mungkin banyak yang lebih murah lagi. Jadi per Januari ini, kebanyakan harga saham syariah itu berada di kisaran sampai 50.000 per lot. Jadi kalau ada orang yang banyak yang mengatakan bahwa investasi saham itu investasi orang kaya, investasi orang yang udah duitnya gede gitu, itu salah besar gitu. Saya buktinya cuman guru di kampung, ngajar di gunung, di hutan juga bisa beli saham. Kenapa? Karena murah gitu. Kebanyakannya tuh 50 ribuan. Ada lebih dari 50%-nya ada di 50 ribuan gitu kan. Saham syariah ada 441 yang terbaru dan 230 lebih itu di harga sampai 50 ribu. Artinya satu lotnya sangat murah. Minimal harga saham itu 50 rupiah. Dari setelah 50 rupiah nggak bisa turun lagi. Dan itu berarti setara kalau 50 rupiah itu satu lotnya 5.000 rupiah. Itu bahkan jauh lebih murah daripada sekadar semangkuk bakso kan seperti itu. Nah, cuman sahamnya juga mungkin nggak menarik gitu ya. Ini kita lihat, tapi ada yang 50 rupiah misalnya saham syariah, misalnya Panin Bank. Panin Bank itu kan kisarannya 50-60-an sekarang. Artinya dengan harga dengan uang 6.000, 5.000 kita sudah bisa beli dan punya perusahaan sekelas Bank Panin Bank gitu. Atau kalau akan suka dengan BRI Syariah, sekarang harganya 190 rupiah atau 200 lah katakanlah, itu kan cuma 20.000 satu lotnya. Jadi nggak ada yang mengatakan yang paling mahal itu sekarang saham syariah itu United Tractors, ya, Pama ya, dan Kobelco dan yang lain-lain lah, pokoknya yang alat-alat berat itu harganya kalau sekarang sekitar 16.000, berarti 1.600.000 satu lotnya. Itu paling mahal karena Unilever ini kan, tabel ini saya buat ketika Unilever belum stock split ya. Sekarang Unilever harganya sekitar 6 ribuan atau 7 ribuan, jadi satu lotnya 700.000. Kalau dulu kan sekitar 35.000 lah. Jadi dulu paling mahal itu saham memang Unilever, di sekitar satu lotnya bisa 4 juta. Sekarang Unilever terjangkau bisa ratusan ribu gitu. Dan Unilever itu salah satu saham super companies di Indonesia. Kenapa? Karena dengan modal 1 rupiah dia bisa menghasilkan laba lebih dari 1,5 atau 1,4 rupiah. Artinya gini, dengan modal 1 juta Unilever itu bisa menghasilkan untung, bukan penjualan, untung di atas 1 juta. Kan perusahaan hebat itu kalau kita bicara secara konteks mikro ya. Ini kan perusahaannya besar dan brand awareness-nya sudah sangat terkenal lah. Orang Indonesia kayaknya nggak ada yang tidak mengenal produk Unilever gitu. Sebenarnya mereka nggak sadar ya. Padahal setiap hari mereka pakai gitu produknya. Ini Outlook 2020 yang dibuat ketika belum ada COVID-19 ya. Rame lah waktu itu, ada infrastruktur peningkatan begitu ya. Silakan dibaca ya. Ini juga ada dana reksa menganjurkan saham-saham apa aja yang bisa dibeli di tahun 2020. Bisa dilihat di situ ada Telkom, ada Bank Mandiri yang tidak syariahnya, ada ICBP, Indofood, silahkan dilihat ke bawah. Mirai juga sama, lebih menekankan kepada konsumer. Kemudian industri logam seperti Antam ya dan yang lainnya, dan juga sektor pakan ternak seperti Cepin, Java dan yang lainnya. Itu bisa dibaca. Ini Samuel juga sama, selalu ada ICBP, INDF, TLKM. Ada mungkin di sini yang bedanya ada MDKA. MDKA itu sahamnya grup Saratoga yang bergerak di bidang penambangan emas, dan ini terberkahi oleh kenaikan harga emas yang melonjak di awal-awal tahun ini. Nah, ini yang terbaru ya. Jadi saya ingin menegaskan bahwa investasi itu tidak harus selamanya disimpan gitu. Warren Buffett yang terkenal dengan orang kaya ketiga sekarang, orang terkaya ketiga, dulu pernah pertama ya, dia turun peringkat karena banyak sedekahnya gitu ya. Makanya jangan aneh kalau hartanya nggak pernah habis ya, karena sedekahnya juga hampir 90% lebih. Nah, sekarang Warren Buffett itu sudah mulai menjual saham-sahamnya yang bergerak di bidang penerbangan ya.
penerbangan. Kenapa? Karena kan dengan adanya efek COVID-19 ini penerbangan mulai sepi, bahkan ada yang beberapa sudah dikandangkan gitu ya, apa yang namanya udah dirumahkan juga pesawatnya, ada yang pilot dan pramugarinya juga ada yang banyak yang dirumahkan. Nanti kita juga akan berimbas kepada misalnya saham-saham yang ada di sektor tersebut, misalnya Garuda, gitu, GIAA, kemudian anaknya ada GMFI, kemudian ada juga AirAsia, CMPP kodenya, ada juga IATA yang grupnya Haritanu. Jadi banyak. Jadi yang istilahnya saham-saham yang bergerak di bidang penerbangan akan kena imbasnya, dan kita akan lihat nanti laporan keuangan Q1-nya bisa langsung kelihatan imbas dari COVID-19 ini. Yang kedua, otomotif. Mungkin yang bergerak di otomotif juga bisa memahami ini, karena sekarang udah banyak yang mulai tutup pabriknya sementara karena memang tadi ada masalah dengan virus ya. Dan ini akan berimbas kepada saham misalnya Astra, ASI. Nah, ASI mungkin akan, kemarin juga sudah ada data penjualannya anjlok 30%, minus 30%. Jadi itu akan berimbas kepada laba bersihnya, berimbas kepada penjualan. Makanya Astra sekarang turun dari harga 8.000 ke harga 3.000-an gitu. Kemudian di Astra ini kalaupun mau beli saham yang terafiliasi dengan Astra yang otomotif, mungkin beli yang suku cadangnya. Kenapa? Karena suku cadang itu tetap dibutuhkan meskipun sedang krisis gitu. Tapi orang bisa bisa stop beli mobil, tapi mungkin untuk suku cadang komponen itu tetap dibutuhkan untuk servis. Ini juga efek yang kedua, yang ketiga terhadap industri tourism atau pariwisata. Ini juga kelihatan, ini data dari Kata Data 2020, industri pariwisata anjlok tajam di Asia, di Eropa ataupun di Amerika Utara. Dan ini akan berimbas pada misalnya layanan hotel, Airbnb dan yang lainnya gitu ya. Dan di Indonesia mungkin akan berimbas kepada sektor-sektor yang ada di industri perhotelan, tourism dan restoran seperti itu. Retail juga kena. Matahari sudah mulai tutup gerai. Beberapa Ramayana juga sama, dan ini akan berimbas kepada saham-saham yang ada di bursa yang berkaitan dengan retail. Contohnya ada LPVF, Matahari, ada Ramayana Lestari, ada juga misalnya PZZA, Pizza Hut ya, kemudian ada fast food itu KFC. Jadi teman-teman kalau suka makan di restoran-restoran itu ada perusahaannya di Bursa Efek gitu. Jadi sebenarnya kalau saya makan di KFC saya suka senyum, oh ini sahamnya mungkin milik saya gitu, dan seterusnya lah gitu. Jadi stop around us gitu. Saham itu ada di seputaran kita gitu. Kita tidak bisa abai dengan itu, karena setiap yang kita lihat, apalagi yang tinggal di perkotaan. Kalau saya di kampung mungkin jarang lah lihat produk, kecuali lihat di merek, di kemasan makanan gitu. Tapi kalau di kota itu kan, kalau saya waktu kuliah ke Ciputat juga, di sepanjang jalan Simatupang itu saya langsung ingatnya pada saham itu. Ada ANTM, ada Elsa, ada ASII, ada Dio, dan malah Intiland dan semuanya. Jadi setiap yang saya lihat itu menggambarkan kode saham gitu. Ada Pondok Indah Mall itu misalnya Hero kodenya dan seterusnya. Ada Hero, ada apa lagi ya, saya lupa. Kemudian, nah ini kalau sudah mau investasi, ini lihat potensial winner and losernya dengan adanya COVID-19. Ini penelitian di Mesir ya, sebenarnya, tapi kan mirip-mirip lah mungkin di negara lain juga. Yang potensi akan mengalami penurunan yang tajam itu tourism, penerbangan, otomotif, konstruksi, manufaktur, layanan perbankan, pendidikan. Nah, yang ada di tengah-tengah bisa loser, bisa winner itu oil and gas gitu. Kemudian ada yang mulai winnernya ada agriculture, pertanian, e-commerce, ICT, layanan kesehatan dan layanan rumah sakit, kemudian pemrosesan makanan dan retail, dan terakhir adalah obat-obatan. Jadi kalau kita lihat peta ini, maka yang menjanjikan ketika krisis ini adalah saham-saham yang berbasis kesehatan dan obat-obatan juga makanan. Kenapa? Karena orang itu kan bisa berhenti beli mobil, bisa berhenti berrekreasi, tapi tidak bisa berhenti makan dan tidak bisa berhenti berobat. Itu logikanya seperti itu. 2008 pernah krisis, dan yang menjadi winnernya di situ adalah saham-saham makanan dan saham-saham farmasi. Kita bisa meniru itu. Ini Zoom juga fenomenal sekarang, karena ini salah satu yang kita pakai sekarang, free conference juga, meskipun belum diekspos ya, tapi Zoom mungkin lebih duluan diekspos. Ini akan berimbas kepada apa? Secara tidak langsung ini berimbas kepada kebutuhan terhadap traffic data. Nah, ini dibuktikan. Ini ketika masa COVID-19 banyak yang menyarankan saham-saham consumer, saham-saham farmasi ya, dan saham rumah sakit ini dari Mirai. Kemudian, nah ini bedanya di Korindo itu menyarankan saham-saham telekomunikasi dengan adanya work from home, teaching from home, dan yang lainnya. Kenapa? Karena kebutuhan data akan terus meningkat. Ini kita syariah saham. Silakan dibaca. Ini founder dan co-foundernya. Dan terima kasih.
Itu saja mungkin dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan ditulis di chat atau kita lanjutkan di WhatsApp ya. Demikian dari saya. Mohon maaf kalau banyak kekurangannya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.